Shalom Bapak Ibu sekalian saudara terkasih dalam Tuhan. Hari-hari ini kehidupan sebagian besar manusia di bumi mengalami kecemasan, kekhawatiran, keguncangan oleh karena wabah yang melanda dunia, yaitu virus corona. Sehingga kita pun hari ini kita tidak bisa beribadah. Kita mengikuti anjuran pemerintah untuk belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Dan hari ini kita akan merenungkan sedikit firman Tuhan, bahwa kehidupan kita, apapun yang terjadi, kita harus tetap dekat dengan Tuhan. Kita lihat dari Yakobus 4 ayat 8a. Dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Dengan adanya ketakutan, kekhawatiran oleh karena virus corona, sebagian kita karena sudah jenuh di rumah, 24 jam mungkin di rumah, sehingga mereka mengatakan, untuk apa aku hidup kalau hanya untuk seperti ini. Rick Warren, seorang penulis buku yang cukup terkenal, The Purpose Driven Life, menyatakan, jika Anda ingin mengetahui alasan mengapa Anda ditempatkan dalam planet bumi ini, Anda harus memulainya dari Tuhan. Anda dilahirkan oleh karena kehendaknya, dan bagi kehendaknya pula. Ingat, kehidupan kita diprakarsai oleh Tuhan, maka seharusnya dijalani bersama Tuhan, sehingga akan berakhir pula sesuai dengan maksud Tuhan. Ketika kita menjadi percaya pada Tuhan, disitulah saat memulai perjalanan bersama Tuhan. Dan disitu pula lah kita mulai belajar menggunakan telinga kita, telinga rohani, dan mengasahnya untuk mendengarkan tuntunan dari Tuhan. Dalam kehidupan kita harus menyendengkan telinga kita kepada Tuhan, karena itu hal yang sangat amat diperlukan untuk dapat berjalan bersama dengan Dia, supaya kita kuat menghadapi segala macam berita di dunia yang selalu negatif. Tapi dengan kita dekat, dengan kita mendengar selalu firman-Nya, kita akan dikuatkan. Tuhan memiliki rencana indah dalam perjalanan hidup kita yang tidak dapat kita selami. Namun kita akan mengerti ketika kita sudah menapainya. Tuhan adalah penuntun jalan yang terbaik. Tuhan tidak akan pernah memberitahukan kepada kita berapa tikungan di depan yang harus kita lalui, berapa panjangnya jalan yang harus kita tempuh, ada berapa lembah, ada berapa gunung yang harus kita jalani. Namun Tuhan berjalan bersama dengan kita di dalam setiap tikungan, di dalam setiap lembah, bahkan di atas gunung pun Tuhan beserta dengan kita. Yang kita perlukan hanyalah tetap menjaga jarak untuk dapat kita mendengar suaranya, mendengar tuntunannya. Ada satu peristiwa yang tertulis dalam Matius 15 di ayat 21 dan sampai 28, di mana ada peristiwa seorang ibu yang datang kepada
Yesus karena anaknya menderita gara-gara kerasukan setan. Proses yang dilalui ibu ini begitu hebat, sehingga ego ibu ini harus dalam titik nadir untuk direndahkan, untuk menerima kesembuhan. Tapi satu hal kunci yang harus dilalui, kunci dari ibu ini untuk mendapatkan kesembuhan anaknya, di ayat 25 dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan tolong aku. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ada dua hal, yaitu melalui doa kita boleh bercakap-cakap dengan Tuhan yang adalah Bapa kita, dan melalui firman-Nya kita boleh diberkati, ditegur, dan kita akan diberitahu jalan apa yang harus kita tempuh. Jadi doa dan firman adalah langkah untuk memastikan seberapa dekat kita berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk saudara boleh menyempatkan waktunya beribadah di rumah. Kiranya kita semua diberkati dan kita semua dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.